You know what I need? I need a shave. That what we needed was a suit of armor around the world. Remember that? You said, we'll do that together too. And guess what, Cap? We lost. No trust. Hello Brovers, berita ini cukup kontroversi sebenarnya ya, jadi gua warning dari sekarang. Karena sebenarnya ini berkaitan dengan post credit scene dari Deadpool and Wolverine, dimana ada banyak bocoran yang mulai berseliweran menjelang perilisan filmnya. Nah kali ini gua itu bakalan berusaha menyaring beberapa bocoran post credit yang mungkin benar dan mungkin tidak benar gitu cuy. Jadi biar kalian tuh nggak kemakan hoax gitu mungkin ya, atau nggak kemakan berita yang terlalu digembar-gemborkan. Welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, berita pertama yang sebenarnya gue akan bahas itu telat ya, tapi nggak apa-apa ya, takutnya masih banyak orang yang termakan berita ini, yaitu Iron Man kembali yang versi Robert Downey Jr. Yang dimana Iron Man versi Robert Downey Jr. ini bakalan muncul di post credit Deadpool and Wolverine, yang dimana dia ini bakalan jadi versi universe lain atau alternate version. Nah, sosok Iron Man alternate version ini katanya sih bakalan nemuin Logan dan juga Wade Wilson di ending filmnya. Tapi ternyata adegan ini bukan hoax, oke? Gua katakan sekali lagi, adegan ini bukan hoax, tapi tidak benar juga. Maksudnya gimana nih bang? Oke, gue jelasin gini ya. Rencana awal dari Marvel Studios itu awalnya ya seperti ini post creditnya. Namun akhirnya dibatalkan karena terlalu cepat menurut Marvel Studios atau menurut Kevin Feige. Sedangkan Avengers 5 itu kan syuting aja belum gitu, baru persiapan syuting gitu mungkin ya, dan proses skripnya mungkin sudah selesai, tapi kan ya intinya belum syuting gitu cuy, dan masih lama gitu. Even besar Secret Wars pun masih sekitar 2-3 tahun lagi gitu, jadi masih jauh banget gitu cuy jaraknya antara post credit ini dengan film Avengers atau event Avengers berikutnya gitu. Tapi hal ini sebenarnya bisa saja dilakukan proyek lainnya saat mendekati event besar Multiverse Saga. Karena seperti yang kalian tahu, rumor-rumor tentang Steve Rogers kembali, Iron Man atau Tony Stark itu kembali, dan berbagai macam karakter lainnya itu bakal kembali, ya memang sudah diutarakan dari jauh-jauh hari gitu cuy. Karena memang template-nya kayaknya bakal seperti itu ya, dimana Secret Wars atau mungkin Avengers 5 bakalan keliling multiverse atau bakalan nge-explore banyaknya multiverse yang ada di Marvel, yang dimana itu akan melibatkan berbagai macam karakter-karakter lainnya dan diperankan oleh aktor ataupun aktris yang sama mungkin. Entah itu ada Steve Rogers lain dan diperankan oleh Chris Evans gitu, dan juga mungkin ada Natasha Romanoff tapi versi alternate versionnya gitu. Dan masih banyak yang lainnya termasuk RDJ, karena ya balik lagi ini multiverse, semua bisa terjadi. Tapi gue kasih tahu dari sekarang bahwa kayaknya kalian jangan berekspektasi tinggi tentang Deadpool and Wolverine. Gue sendiri nggak berekspektasi tinggi ke film Deadpool and Wolverine ini, karena menurut gue pribadi tag team dua karakter ini aja udah kece banget. Jadi ya film ini dibikin full action kayak Furiosa pun menurut gue udah sangat bagus tanpa ada cameo gitu ya. Menurut gue ini udah bakal sangat bagus karena ini adalah salah satu tag team yang sangat diimpikan oleh para fans, apalagi banyak banget fan service-nya. Sesimpel fan service dari kostum si Hugh Jackman aja deh yang warna kuning itu kan kostum yang sangat-sangat diimpi-impikan oleh para fans gitu ya, dan itu diwujudkan oleh Marvel Studios, itu pun sudah termasuk fan service. Jadi menurut gue pribadi, kalaupun memang tidak ada cameo gitu ya nggak apa-apa, karena Deadpool and Wolverine ini itu sudah fan service menurut gue. Tag team dua karakter ini sudah sangat fan service. Nah, untuk film Deadpool and Wolverine sendiri memang perlu diakui katanya sih ini skala besar. Apalagi sudah dikonfirmasi bahwa durasi dari film Deadpool and Wolverine ini sekitaran 2 jam aja. Jadi 2 jam pas gitu cuy. Sama kayak Doctor Strange in the Multiverse of Madness kalau nggak salah ya. Jadi kayak
satset banget gitu plot ceritanya, mungkin karena ringan gitu ya. Ya apa yang lo harapin dari plot cerita film Deadpool gitu. Dari Deadpool pertama sampai Deadpool kedua pun ceritanya memang ringan, isinya satir semua gitu cuy, karena yang dijual ya satirnya si Ryan Reynolds ini. Sedangkan di film ini ya lu nggak perlu berharap lebih gitu. Berita berikutnya ini sebenarnya berkaitan dengan sosok kunci yang ada di Multiverse Saga. Jadi buat kalian yang nggak tahu, sebenarnya kita kan nggak tahu nih ya soal planningnya Marvel ini tuh bakalan pakai konsep original six lagi atau enggak. Tapi ternyata banyak scooper yang sudah membocorkan jalan cerita Marvel ataupun jalan cerita yang akan dibangun oleh Kevin Feige, di mana Multiverse Saga ini akan dipimpin oleh The Trinity. Jadi bukan Original Six tapi The Trinity, yang dimana The Trinity ini akan beranggotakan Spider-Man Tobey, Wolverine Hugh Jackman, dan juga Iron Man Robert Downey Jr. Yang dimana Spider-Man Tobey mewakili Spider-Verse atau mewakili Spider People gitu ya, sedangkan Wolverine atau Hugh Jackman, karena seperti yang kita rumorkan sebelumnya bahwa Wolverine yang akan kita tonton ini katanya sih bakalan jadi pemimpin pasukan khusus yang akan ditugaskan oleh Loki dari TVA. Jadi dia nanti Wolverine ini bakalan jadi pemimpin pasukan khusus TVA gitu cuy. Jadi mungkin kayak ada Avengers versi TVA dan bakalan dipimpin oleh Wolverine ini, mungkin saja bisa jadi kayak gitu juga. Sedangkan sosok Iron Man ini katanya sih bakalan ngambil versi lain dari universe yang berbeda, jadi bukan 616 gitu ya cuy, tapi ya pemerannya tetap sama, Robert Downey Jr. Nah ini agak-agak kurang nih, karena si RDJ ini kan kalau misalkan ngikut 616 ya sudah dikisahkan tewas, atau mungkin jangan-jangan bakalan diubah gitu ya, dicomot begitu aja kan dari sebelum Endgame gitu kan, sebelum dia ada, jadi sebelum dia mati dicomot gitu kan sama si Deadpool, diculik gitu kan, bisa jadi kayak begitu cuy. Karena ya lagi-lagi ini multiverse dan Deadpool bisa melakukan perjalanan waktu sekaligus perjalanan multiversal, ya semua bisa dilakukan sama Deadpool. Intinya konsep Marvel kedepannya atau Multiverse Saga ini akan dipimpin oleh The Trinity, bukan Original Six. Namun bagi gua alangkah baiknya memang tidak mengambil langkah terlalu cepat agar tidak terlalu ngegantung. Makanya Kevin Feige menolak untuk rencana mengembalikan Iron Man Robert Downey Jr. di post credit scene Deadpool and Wolverine, karena ya aneh aja gitu kalau post kreditnya Iron Man tapi proyek setelah ini justru proyek solo atau proyek yang tidak ada kaitannya dengan post credit ini, ya nggak sih? Kesannya kan kayak jadi ngegantung gitu. Berita berikutnya itu adalah bocoran post credit yang akan memunculkan karakter villain Avengers Secret Wars ataupun Avengers 5, yang dimana villain ini katanya sih nggak jauh-jauh dari Doctor Doom, Beyonder ataupun Variant King yang sudah recast. Nah itu dia tuh 3 kesempatan ini doang nih sebenarnya menurut gua post creditnya. Kalau misalkan post creditnya selain ini nggak masalah sih, tapi kalau misalkan post creditnya berkaitan dengan 3 ini yang gue sampaikan tadi, ya menurut gue sudah sangat-sangat potensial, karena Avengers 5 sudah dekat, kecuali Secret Wars ya itu masih jauh. Tapi kalau Avengers 5 itu sudah dekat, sudah ya sekitaran 2026 itu udah tayang gitu cuy, sedangkan 2025 itu udah proses syuting. Jadi menurut gue sudah waktu yang tepat untuk memunculkan villainnya ini siapa di Avengers 5 biar ada kejelasan gitu. Karena ya seperti yang kita tahu Jonathan Majors ini sudah dipecat dan ya harusnya sih di recast ya, walaupun sudah melekat karakternya gitu di beliau. Tapi ya lagi-lagi ini multiverse, yang dimana multiverse itu luas, bisa saja mukanya dibeda-bedain, bisa aja kayak gitu, bebas terserah dia gitu kan. Intinya kekacauan multiverse di Deadpool and Wolverine tentunya jadi trigger incursion juga yang akan terkoneksi langsung dengan Avengers 5 ataupun Secret Wars, yang dimana incursion ini sudah disinggung duluan di Doctor Strange
Strange in the Multiverse of Madness, itu yang nyampein pertama itu adalah pihak Illuminati. Terus dilanjut dengan si Clea yang mengajak Doctor Strange untuk membetulkan Incursion. Nah, itu tadi Incursion inilah yang sebenarnya bisa disebut sebagai Secret Wars, karena dimana Incursion ini momen Universe 1 dengan Universe 2 itu tabrakan cuy, intinya gitulah, yang dimana karena dua-duanya ini mau tabrakan, otomatis mereka harus mempertahankan universe mereka dong. Nah, di posisi itulah kita tidak bisa memihak satu ataupun memihak yang kedua, karena dua-duanya itu berusaha untuk memproteksi universe mereka agar mereka tidak hancur. Ya salah satu harus hancur gitu ya nggak sih, agar yang satunya lagi ini bertahan kayak gitu. Dan itu satu-satunya cara. Sejauh ini belum ada cara lain selain berperang. Oke, back to topic. Nah, kita masuk lagi ke topik yang soal RDJ itu ya, yang dimana menurut gue pribadi lebih masuk akal lagi varian King Request atau villain utama Multiverse Saga yang dimunculkan ketimbang RDJ. Karena menurut gue bukannya tidak cocok, tapi belum waktunya saja gitu, karena ya memang terlalu cepat gitu kalau misalkan harus memunculkan RDJ di film ini gitu, karena masih jauh gitu jaraknya. Belum lama ini juga gue dapat berita soal event penayangan 40 menit pertama dari film Deadpool and Wolverine di Shanghai. Di sana ternyata para penontonnya itu pada puas, menandakan emang nih film tuh tipe yang sangat aman dan sangat berpotensi cuan besar gitu ya. Banyak yang bilang kalau film ini memang bakalan bergelimang cameo, tapi lagi-lagi gue akan tekankan ke kalian, please gak usah berekspektasi tinggi tentang film Deadpool and Wolverine, karena menurut gue pribadi Deadpool tag team dengan Logan aja itu udah cukup bagi gue. Even gak ada cameo sedikit pun gue gak masalah, karena kedua karakter ini sudah sangat matang untuk tag team ke dalam satu cerita film, karena ya nggak perlu ada pendalaman karakter lagi. Dua-duanya kita udah tahu sifatnya, kita udah tahu kisah dan latar belakangnya seperti apa, jadi tinggal bak big book, tebas gitulah pokoknya. Sebenarnya ada rumor juga mengenai Lady Deadpool, tapi nggak tahu kenapa gue ada anggapan kalau Lady Deadpool nantinya bakalan pakai topeng seperti layaknya Deadpool, dan kita nggak tahu siapa sosok di balik topeng itu. Jadinya yang pada nebak-nebak aktris pemerannya siapa gitu kan ya, mending lo jangan berekspektasi tinggi deh, takutnya jomplang gitu ya dan malah kecewa. Mungkin segitu dulu pendapat gua tentang rumor yang beredar soal RDJ comeback. Rumor ini benar adanya, bukan hoax, tapi bukan fakta juga, karena hal ini katanya sih dibatalkan. Buat kalian yang mau terus update tentang film-film Marvel, bisa subscribe dan aktifkan loncengnya. Gua Klepon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.